Pagi, Bu. Selamat pagi. Ibu, kuenya mau dititipin, mau dijual atau seperti apa, Ibu? Dia mau ngantar ini ke gerobak kebaikan. Ibu mau ngasih kue ke situ. Ngantar kue kemana, Faris? Ke Pak Yayat. Oh, Pak Laili. Untuk dibagi. Ya. Kita ngasih ke Umi ya. Umi. Satu persatu warga Belitung mulai mendatangi rumah yang menjadi sekretariat gerobak kebaikan. Bukan tanpa alasan. Sejumlah warga yang dimayoritasi kaum ibu-ibu ini datang mengantarkan makanan ke rumah yang menjadi titik awal kegiatan berbagi dengan sesama. Beberapa jenis kue ini disumbangkan ke tim gerobak kebaikan untuk dibagikan ke masyarakat Belitung. Ini dia, Laili Hayat, salah seorang inisiator gerobak kebaikan. Dimulai dengan hal-hal kecil seperti menyumbangkan beberapa kue. Kegiatan berbagi dengan sesama mulai ditularkan melalui gerobak kebaikan. Dilancarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillah, mudah-mudahan jadi Awalnya gerobak kebaikan itu sebenarnya bentuk kepedulian kita kepada jamaah. Karena kan selama ini kita melihat setelah sholat Jumat itu kan langsung pada pulang ke tempatnya masing-masing gitu kan. Nah, kita pengen momen seperti dahulu itu gotong royong dan lain sebagainya macamnya tercipta kembali. Nah, dengan momen adanya gerobak kebaikan ini. Nah, gerobak kebaikan ini pun tujuannya kita adalah mengajak masyarakat juga untuk berani menjadi orang yang ahli sedekah. Sedekah dalam artian sedekah itu tidak mesti harus dalam bentuk bangunan gitu, fisik dan lain sebagainya macamnya. Sedekah itu bisa dalam bentuk makanan. Jadi ketika kita sedekah makanan itu pun juga sudah menjadi sedekah itu pun juga sudah menjadi bagian dari amal jariah. Yang mungkin kalau kita sedekah yang paling bermanfaat itu kan selain sedekah barang-barang, sedekah makanan pun juga termasuk sedekah yang luar biasa. Selama itu menjadi darah daging dan itu menjadi motivasi mereka untuk beribadah kepada Allah, maka itu insya Allah akan menjadi ladang jariah untuk orang-orang dan donatur yang memberikan rezekinya. Siapapun boleh mengambil, dan siapapun boleh mengisi. Begitulah slogan dari gerobak kebaikan ini. Sejak mulai diterapkan sekitar setahun lalu, kini gerobak kebaikan sudah tersebar di 20 titik di Belitung. Puding jagung ini enak. Di situ bagi kami ada ladang kebaikan untuk mengajarkan anak-anak sedekah dari masih kecil. Nah, jadi di SLB itu kan ada momen-momennya orang tuanya juga ikut berbagi gitu. Terus anak-anaknya itu berbagi. Jadi bicara tentang berbagi, berbagi itu pun sebenarnya itu mengajak kepada masyarakat semuanya juga gitu untuk berani berbagi, tidak memandang kalangan apapun, tidak memandang misalnya mereka yang berkebutuhan kah atau tidak berkebutuhan kah, selama mereka jadi manusia, mereka layak untuk menjadi orang yang bisa berbuat baik. Saudara, berbagi dapat dilakukan kapanpun dan oleh siapapun tanpa memperhatikan latar belakang kehidupan maupun strata sosial. Karena berbagi dan memberi adalah kewajiban, serta menerima kebahagiaan adalah hak semua orang. Kegiatan berbagi kepada sesama perlu ditularkan sejak dini, agar budaya saling peduli dapat terbentuk menjadi karakter pribadi.
motivasi dengan adanya gerobak kebaikan untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk berbagi antar sesama. Salah satunya tadi dengan dalam bentuk kue, makanan, bahkan minuman kadangkala. Nah, kalau di sekolah kami setelah dilepas oleh tim gerobak kebaikan, kami akhirnya mengambil program ini untuk berbaginya setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Dan itu diatur dibagi per kelas. Jadi hari itu mereka akan membagikan berbagi dengan didukung oleh orang tuanya, sehingga makanan yang mereka bawa pun nanti akan dinikmati oleh seluruh siswa. Karena siapapun boleh ambil, siapapun boleh menikmati, dan siapapun boleh mengisi gerobak kebaikan. Meletakkan gerobak kebaikan di SLB Tanjung Pandan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Bahkan saat ini, tak jarang para donatur datang langsung mengantarkan berbagai makanan dan minuman untuk berbagi dengan anak-anak di SLB Tanjung Pandan. Duduk makannya di sana. Ya, Ibu, ini kan ada gerobak kebaikan, ini kan SLB ini menjadi salah satu titik ditempatkan gerobak kebaikan ini. Kalau saya pribadi kan menganggap ini sangat luar biasa sekali, Bu, ya. Artinya ada sosok ataupun kelompok yang mencoba berbagi terhadap sesama, dan dengan sistem juga yang sangat bagus gitu, Bu. Nah, menurut Ibu sebagai kepala sekolah di SLB ini, dengan adanya gerobak kebaikan ini tanggapannya seperti apa, Ibu? Gerobak kebaikan ini biasanya mereka itu makanan itu diantar setiap hari Jumat. Nah, pada hari Jumat itu mereka biasanya anak-anak itu kerja bakti. Setelah mereka senam olahraga akan bersama semuanya antara siswa dan guru dan semuanya di sini dengan tata usaha juga. Kemudian mereka melaksanakan kerja bakti. Nah, di situ nanti pas kita kerja bakti itu dari gerobak kebaikan itu mereka mengantarkan makanan atau minuman gitu kan, untuk sarapan atau untuk sebagai cemilan untuk anak-anak. Jadi di sini memang anak-anak gitu semangat. Nanti semangatnya kenapa? Mereka kerja itu nanti dikasih kue. Jadi terus juga mereka setelah itu, oh nanti biasanya Jumat kan agak malas-malasan nih sekolah karena nanggung besoknya Sabtu kan biasanya kami kan libur karena kami full day gitu kan. Jadi untuk Jumat itu biasanya yang ogah-ogahan jadi semangat untuk belajar. Ya, karena tadi ada kue, oh ini ada kue nanti Jumat, jadi gitu sih sebenarnya. Menurut Ibu ya sebagai tenaga pendidik dengan adanya gerakan-gerakan berbagi seperti ini seperti apa sih, Bu? Jadi kan dengan mereka berbagi seperti ini, mereka lebih dekat dengan anak-anak berkebutuhan khusus pertama. Kemudian yang kedua itu selama ini kan masyarakat itu menganggap anak-anak berkebutuhan khusus itu anak-anak yang kurang beruntung istilahnya kalau di masyarakat kan. Jadi di sini dalam kepedulian ini diwadahi dengan Pak Laili dan kawan-kawan ini,
lambat laun mereka oh ternyata gitu tidak seperti apa yang mereka bayangkan, mereka masih bisa dikembangkan bakat dan minat potensi mereka gitu kan. Amin. Pendidikan moral menjadi hal penting dalam membentuk karakter anak sejak dini. Sejak Agustus 2018, Laili Hayat yang dibantu rekan-rekannya di Sahabat Soleh dan Soleha Belitung mulai mendirikan TPQ Al-Aqsa. Membimbing anak-anak yang ada di lingkungan sekitarnya menjadi salah satu cara untuk berkontribusi kepada negara dalam membentuk karakter calon pemimpin di masa depan yang memiliki rasa kepedulian dengan orang lain tanpa membedakan latar belakang sosial. Saya juga punya ide, akhirnya TPQ Al-Aqsa harus kita bikin gitu. Kenapa? Karena tagline kita di TPQ Al-Aqsa ini memuliakan manusia dan memanusiakan manusia. Jadi yang belajar di TPQ Al-Aqsa ini bukan hanya mereka-mereka yang bahasanya itu mereka yang cerdas saja, tapi mereka yang secara emosional mereka pengen berbagi, mereka pengen berkontribusi untuk masyarakat gitu. Dan kita tidak memandang mereka berkebutuhan khusus atau tidak berkebutuhan khusus, kita terima di sini selama mereka mau, dan kita pun juga mampu untuk mengajak mereka dan mengajarkan mereka. Kita ingin membangun umat yang peduli terhadap yang lain. Kita ingin memberikan kontribusi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kami ingin dari sini suatu saat lahirlah generasi-generasi yang bisa mencetak kemaslahatan untuk masyarakat. Kita ingin dari sini nanti akan lahir anak-anak muda yang bisa menjadi entrepreneur, yang bisa menjadi leader, dan juga yang bisa menjadi umaro. Ketiganya itu ketika digabungkan, saya rasa ini adalah satu momen yang luar biasa. Dan insya Allah Bangka Belitung panen dengan pemuda-pemuda seperti itu ke depan. Setiap sore puluhan anak berkumpul di TPQ Al-Aqsa untuk belajar. Di tempat ini, Laili Hayat mengajarkan agar anak-anak mencintai saudara mereka, tanpa melihat kekurangan maupun kelebihan seseorang. Bahkan TPQ Al-Aqsa ini juga dikenal dengan TPQ tanpa diskriminasi,
yang menggabungkan anak-anak dari berbagai kalangan untuk belajar dan bermain bersama. Faris menjadi salah seorang anak yang rutin belajar di TPQ Al-Aqsa. Setiap Senin hingga Jumat pada sore hari, Ibu Faris selalu menyempatkan diri untuk mengantar anaknya agar bisa bergabung dengan teman-temannya di TPQ Al-Aqsa. Bismillah pelan-pelan. Bismillah. Semangat Bang. Nanti kita sholawat. Di SLB kan sama-sama ada anak sekolah di pandai ngaji. Tapi anak itu autis, pandai ngaji. Jadi aku bertanya dengan orang tuanya. Di mana ngajinya? Katanya di Al-Aqsa, Jalan Nai Raya. Jadi pergilah kami ke sini. Teman-temannya ramah, Pak Lailinya nerima keberadaan anak aku. Karena anak aku kan spesial, anak aku Down syndrome. Supaya dia mengenal Allah itu lebih yang aku inginkan. Pandai ngaji, pandai sholat, pandai berteman. Tapi sih dia duduk tenang, duduk diam aja aku sudah bersyukur. Pahala yang luar biasa untuk orang-orang yang baik. Jadi kalau kita sedekah setiap Jumat itu kepada mereka, kepada saudara-saudara yang membutuhkan, Allah sayang kita. Sarang heo. Bersedekah juga menjadi salah satu pembelajaran yang ditanamkan kepada anak-anak di TPQ Al-Aqsa. Sebelum memberikan barang-barang yang dikumpulkan dari hasil sedekah anak-anak, Laili selalu memulainya dengan berdongeng, menggunakan boneka tangan untuk menarik perhatian anak-anak agar mengetahui manfaat bersedekah. Fatum ra'ali dan nabu. Walain zakartum inna anda sudah syadida. Apa artinya? Tidak membaca doa. Itu bawahannya malah. Setiap hari Jumat ba'da maghrib, anak-anak di TPQ Tahfiz Al-Aqsa dibantu dari sahabat soleh dan sahabat soleha, abang-abang dan kakak-kakak mereka ini, biasanya kita sering berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, ke panti, ke pondok pesantren, malahan yang mainstream pun ada juga. Insya Allah ke beberapa tempat, ke beberapa orang, mohon maaf, misalnya ke kawan-kawan difabel Belitung, kepada kawan-kawan yang misalnya, mohon maaf bahasanya tuh mereka gila, mohon maaf, yang biasanya sering di jalan-jalan itu. Nah, itu salah satu proyek-proyek dari kita. Biasanya sering dikumpulkan uangnya, dibagi, nanti mentraktir mereka, diberikan kepada barang-barang yang bermanfaat, makanan dan lain sebagainya. Ambil. Kalau diterima. Cium dulu dong. Sayang. Ini ada sedikit rezeki. Om, kalau diambil. Kalau diterima. Cium hai. Hai hai. Hai hai. Beliau ini salah satu tokoh pemuda masyarakat yang banyak membantu, terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan penyandang disabilitas. Beliau ini orangnya sangat dermawan, sangat membantu bagi kaum-kaum kami, khususnya kaum difabel. Banyak yang beliau berikan kepada kami, terutama itu baik materi, sembako, sudah banyak yang beliau berikan kepada kami. Beri-beri, murah-murah, baik, anak punah.
Nah, anak-anak belajar, bagus. Kawan-kawan, bagi-bagi. Udah, baik-baik, bu, banyak. Ya sudah, ambil wudhu. Bukan hanya berupa uang, Laili juga mengajak anak-anak di TPQ Al-Aqsa untuk menyumbangkan sedikit barang yang ada di rumahnya. Barang yang biasanya dibutuhkan untuk saat ini sembako, terus juga keperluan-keperluan dapur dan lain sebagainya juga diperlukan. Biasanya kita kan sedekahnya tidak hanya berupa beras, tapi bisa misalnya 1 genggam cabai, 1 genggam kebutuhan sembako-sembako, pokoknya dengan budget yang semurah-murahnya. Ketika misalnya 1 genggam beras digabung ada berapa orang yang belajar, itu udah lebih dari berapa kilo gitu kan. Nah, Masya Allah, tabarakallah dari situ. Jadi gerakannya tuh spontan, sporadis gitu, bahasanya itu sporadis. Jadi ada gerakan 1 genggam bawang. Apa artinya? Tidak membaca doa. Berdasarkan dengan tagline kita, memuliakan manusia, memanusiakan manusia. Memuliakan manusia, setiap orang berhak untuk dimuliakan dan dihargai dengan karya mereka, dengan niat mereka, dan juga dengan semangat mereka untuk memperdalam ilmu agama atau ilmu apapun itu selama bisa membuat mereka menjadi orang yang berkualitas. Memanusiakan manusia, tadi memuliakan, sekarang memanusiakan manusia, semua punya hak yang sama di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Saudara, toleransi dan sikap saling menghargai serta anti diskriminasi sudah seharusnya ditanamkan sejak dini. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi anak-anak dari berbagai macam kondisi untuk dapat bermain dan juga belajar bersama teman-teman seusianya.